Masih di Bali Cooks dengan Chef Ron. Apa kabar? Semoga semua dalam keadaan baik, sehat, dan tetap semangat. Saya doakan dalam keadaan sehat-sehat, kemudian tetap bersemangat untuk menjalani hidup. Oke. Sekarang saya mau sharing tentang atau mau membagikan resep yang cukup banyak di Bali. Kalau teman-teman udah sering ke Bali, kemudian makan nasi campur, dan ada satu komponen ini di dalam nasi campur. Apa itu? Sate lilit ayam. Ya, bahan-bahannya teman-teman bisa lihat ada bumbu rajang. Jadi ada bawang merah, bawang putih, kencur, kunyit, jahe, lengkuas. Kemudian ini saya tambahin gula merah. Teman-teman bisa cek di link video saya mungkin sekitar 7 atau 8 bulan lalu. Saya pernah posting. Ya, saya pernah posting 7 atau 8 bulan lalu bumbu dasar rajang Bali. Nah, itu dasar, dan ini ada tambahannya beberapa, yaitu saya tambahkan terasi, kemudian saya tambahkan daun jeruk. Oke, kita langsung ya, kita langsung. Api sudah siap dan kita akan pertama ayam. Ayamnya kita ambil bagian daging ya, kita ambil bagian daging. Nah, saya suka untuk mencincang. Bisa juga kalau misalnya teman-teman punya food processor di rumah untuk lebih cepat, nggak apa-apa, bisa lebih cepat, bisa digunakan. Tapi lebih enak juga kita cincang. Ya, ayamnya ini kita bisa pakai bagian daging ya, bagian daging. Kemudian mungkin 40%-nya kita pakai bagian paha ya, kita pakai bagian paha. Dan sisanya kita pakai bagian 60%-nya kita pakai bagian untuk dadanya ya. Dan mari kita cincang dan kita ambil bagian daging dada terlebih dahulu. Kulitnya bisa dipakai nggak? Kulit takutnya dia nggak melekat ya dalam nanti kita melilitnya ya. Saya menyarankan lemaknya dipakai ya, karena konten lemak itu membuat daging cincang itu menjadi lebih chewy ya, lemak. Begitu juga untuk sapi dan lain sebagainya. Lemak itu membuat tekstur daging cincangnya itu chewy. Kita bagian kulit kita pisahkan saja. 2 bagian dada kiri kanan ya, 1 dada utuh, dan kita ambil bagian dagingnya. Bagian dada utuh. Kemudian kita pakai bagian paha 1 saja ya, dari 1 ekor ayam ya. Kulit mungkin kita nggak usah pakai ya, tergantung tekstur yang teman-teman mau dapat sih sebenarnya. Cuman kalau saya mau dagingnya itu agak sedikit chewy, atau istilahnya kenyal ya, kenyal, tetapi tidak terlalu lunak juga ya. Nah, makanya bagian pahanya ini saya pakai. Ini 60% dada, 40%-nya paha bagian atas dan bawah. Oke, kita cincang sekarang ya, atau kita rajang. Boleh pakai food processor supaya cepat, nggak masalah, boleh. Tapi yang kali ini saya coba pakai pisau ya. Teman-teman supaya cepat di rumah bisa pakai ini ya, bisa pakai food processor. Sebenarnya kalau pisaunya berat, ini akan lebih mudah pada saat mencincang ya. Kalau di prosesor kebanyakan agak sedikit lebih hancur ya. Tapi ya sate lilit selera. Kadang ada yang halus, kadang ditambahin kelapa. Cuman yang kali ini kita bikin yang full meat ya, full meat. Ada yang bentuk sate lilit dengan kelapa banyak, ada yang hanya daging tok. Kali ini kita hanya menggunakan daging saja ya. Jadi pada saat kita rasain teksturnya tidak ada kelapanya sih ya. Nah, itulah jadi keunikan Bali, Indonesia, banyak berbeda-beda tetapi kaya ya. Jadi banyak macamnya. Cincang. Kemudahan sebenarnya untuk ayam ini kalau di blender dia sangat lembut ya. Lembut sekali, jadi teksturnya itu mudah hancur. Kalaupun kita chop kasar seperti ini, sangat mudah sekali hancur.
Tapi pada saat kita ngikat di satu serai atau batang bambu, itu akan lebih digigit, nanti kenyal-kenyalnya itu akan lebih terasa kalau menurut saya ya. Jadi untuk tekstur seperti ini, apabila kita cincang dan tidak terlalu halus. Tapi kalau terlalu halus, kadang-kadang kita makan seperti terlalu lembut. Tapi selera ya, sesuai dengan teman-teman aja. Apa mau yang lembut sekali atau masih ada yang mau bertekstur ya. Jadi teman-teman bisa atur sendiri. Kita lihat lemaknya, lengketnya juga cukup bagus ya. Karena kita akan tambahkan bumbu genapnya nanti setelah ini. Oke, menurut saya cukup. Dan ini teksturnya betul-betul kenyal ya. Konten fatnya cukup untuk membuat daging ayam ini nggak selalu lembut. Tapi kalau 100% pakai dada atau pakai daging tok, itu akan ngebuat tekstur mince atau tekstur daging hancurnya itu tidak kenyal ya. Iya, jadi mince atau daging cincang ayamnya saya sudah cincang tadi. Kemudian terdiri dari daging dada dan daging paha. Saya masukin di freezer atau chiller sebentar untuk menjaga kekenyalannya ya. Dan kemudian daging ayam ini akan kita campur dengan bumbu rajang ya. Bumbu rajang atau bumbu gede ya. Teman-teman bisa cek di link saya. Itu sekitar 7 bulan lalu saya pernah buat bumbu rajang, itu perbandingannya ya. Jadi tergantung berapa banyak dari yang teman-teman mau buat. Dan banyak sekali referensi-referensi juga tentang bumbu genap, semuanya keren-keren. Jadi kalian bisa cek juga untuk perbandingan dan dikembalikan sesuai kesenangan teman-teman. Oke, bumbu genap ini kita akan tambahkan gula merah, terasi, dan santan. Supaya lebih tekstur ayam itu lebih gurih, karena saya tambahkan santan kentalnya ya di bumbu genap sebelum kita panggang sate lilitnya. Jadi pan saya sudah panaskan, kemudian ini bumbu genap yang sudah bumbu rajang yang sudah jadi ya, sudah jadi, terdiri dari tadi ada bumbu lengkuas, jahe, kunyit, kencur, bawang putih, bawang merah, kemudian ada wangennya terdiri dari ketumbar, kemiri, pala, lada hitam, lada putih, dan jangu kalau misalnya dipakai juga. Kemudian ada tabiabun atau cabai Jawa, itu bisa di grinder. Dan ada menyan juga, kadang-kadang yang daerah di Bali juga menggunakannya. Kita akan mulai dengan menumis terlebih dahulu bumbu genep ini dengan sedikit terasi dan gula merah supaya ada rasa aroma manis dan gurihnya ya. Kita masukkan ke dalam pan panas ya. Jadi ini dasar dari bumbu yang teman-teman bisa cek di link saya, di video saya. Oke. Kita ambil sedikit aja, tambahkan minyak. Oke, kemudian kita potong terasi sekitar 1 sendok teh saja ya. 1 sendok teh, masukkan. Kita tumis. Tambahkan minyak. Ada yang nanya ini minyak apa? Hari ini saya cuma pakai minyak saja, minyak kelapa Bali saja ya. Tergantung teman-teman mau buat pakai aroma ikan. Kalau ikan, grill ikan, sprayer minyaknya usahakan cari yang rasanya itu sedikit acid atau asam. Kulit jeruk, lemongrass itu bisa dipakai ya untuk ikan. Untuk ayam bisa aromatik seperti star anise atau pala untuk aromatic oilnya ya. Ya, itu tips untuk spray. Oke, sampai bau terasinya ngangkat, bagus. Kemudian oilnya juga sudah split, sudah terpisah dengan terasinya sampai matang bagus. Banyak style, banyak cara untuk buat sate lilit, dan teman-teman bisa coba ya. Indonesia kaya, Indonesia luar biasa dengan cooks hebatnya. Oke, kita lihat terasinya sudah, ini bikin aroma luar biasa ya. Teman-teman bisa cium, mantap, luar biasa. Shrimp paste. Kita tumis, terasi sudah oke, dan kita tambahkan gula merah sedikit. Tadi untuk terasi itu sekitar 1 sendok teh ya, dan ini bisa dipakai 1 sendok makan. Kita tumis bareng. Jadi ini campuran untuk bumbu ayamnya ya, sate lilitnya. Gulanya dia agak memang besar, kemudian kita hancurkan saja.
Pakai penyedap boleh nggak? Terserah teman-teman ya. Teman-teman bisa atur apakah mau pakai penyedap atau tidak. Saya kadang pakai, kadang nggak, tergantung makanan juga. Kalau Indonesian ya mostly ya kita pakai penyedap. Kalau mau anti penyedap juga nggak apa-apa, terserah. Tapi kalau Western kadang-kadang dia tidak menggunakan ya. Asian mostly atau sebagian besar menggunakan penyedap. Nah, ini udah mulai crispy, tekstur terasi juga udah mulai. Ini tinggal gula merahnya kita cairkan, dan kemudian kita bisa tambahkan santan 80 ml pelan-pelan. Ya, santan kental, look at that, wow, nice. Sambil kita tunggu tekstur campurannya. Ya, jumlah base genep yang dipakai di sini ini sekitar 180 untuk daging 280 gram tadi ya. Ya, ini ya. Santan sama gula merah sudah cukup, dan ini amazing, enak. Santan sama terasi, gula merah, boom, bagus, enak. Oke, ini campuran genepnya yang seperti di link saya pernah buat, dan kita akan masukkan. Oke, seperti ini. Wow. Oke, kalau teman-teman bisa lihat warna, ini daun salam ya. Kemudian teksturnya, wow, enak sekali. Ini gurih. Ini aja nggak pakai penyedap, enak. Apalagi pakai penyedap, amazing. Karena manis gula merahnya ini kuat ya, pekat. Oke, kita braise atau kita reduce sebentar untuk bumbu ini, dan ini sudah jadi. Baru habis itu kita masukkan ke dalam minced chickennya atau ayam yang sudah kita rajang tadi. Oke. Ya, ini bumbu genep, kemudian dicampur dengan gula merah, terasi, ditambah dengan santan ya. Jadi, dan tambahan berikutnya untuk sate lilit yang saya buat yaitu daun jeruk ya. Kita slice daun jeruk, kita rajang daun jeruk untuk bisa ada aroma asam dan sedikit kecut ya. Ini kita rajang ya. Tadi berat dagingnya itu sekitar 260 ya, 260 gram. Wow, aromanya bagus, daun jeruk. Jadi dasarnya yaitu dari bumbu rajang Bali. Dan teman-teman mau variasiin dengan lebih banyak cabai atau lebih banyak herbs lagi, itu tergantung selera ya. Yang penting teksturnya juga diperhatikan, apakah mau kenyal, apakah mau soft, lembut ya. Kalau mau kenyal berarti konten fat ditambah, atau lemak ditambah. Tapi kalau mau lembut, lebih banyak dagingnya ya. Oke, ini sudah, dan kita tinggal campur lilitnya ya. Kita akan melilit. Ya, ayam ini saya taruh di freezer, lihat masih dingin, supaya konten fat pada saat kita melembutkan juga lebih enak. Jadi bagus ya, jadi nggak cepet benyek atau nggak cepet apa istilahnya meleleh ya. Siapkan griddle. Grillnya, spray. Biarkan grillnya panas terlebih dahulu. Dan kita coba campur ya. Ada 2 macam atau 3 macam. Kadang pakai bambu. Yang jelas di Bali biasanya menggunakan bambu seperti ini. Bambu seperti ini. Ada potongannya, jadi dari atas baru kita lilit secara pelan-pelan ke bawah. Seperti ini. Ada juga pakai lemongrass atau sereh ya. Dari atas juga seperti itu sampai ke bawah lebih tipis. Jadi di atas besar, di bawahnya tipis. Terus ada juga yang menggunakan tebu. Di restoran kami juga kami gunakan tebu. Jadi tidak beresiko ya. Kadang-kadang bambu seperti ini agak tamu suka kegigit atau gimana. Kalau tebu kan dia agak ada aroma manisnya. Dan kalau pakai tebu berarti untuk bumbu dan luluh atau campurannya ini harus betul-betul diperhatikan. Karena tebu agak manis, jadi jangan sampai double sweet atau manis ketemu manis, jadi nggak bagus. Oke ya, kita coba pakai lemongrass ya. Sudah cuci tadi, coba pakai lemongrass, kita bersihkan atasnya. Oke, ini menarik ya, menarik. Kita campur terlebih dahulu. Nih,
daun jeruk rajang. Kemudian ini tadi udah mulai dingin, kita bisa campur genepnya. Saran saya jangan sekaligus, lihat teksturnya supaya tidak terlalu, lihat ya, kentalnya, kenyalnya bagus ya. Ini kalau kita rajang dan lemaknya cukup, kita campur. Tadi daun jeruknya saya pakai sekitar 8 sampai 9 lembar ya. Lembar. Ini agak sedikit lebih brown nanti dia jadinya ya. Wow. Ya. Oke, kalau mau lebih kuning atau lebih berwarna kuning pekat, bisa banyakkan kunyitnya ya dari bumbu genepnya. Oke, kita akan melilit ya. 30 gram kurang lebih. Ya. Ya. Oke. Oke, terus. Ya. Sampai ke bawah. Oke, cool. Cukup. 2. Oke, cool. Ya. Oke, ya sebenarnya bisa langsung sih. 2. Oke. Ya, harus pakai agak sedikit perasaan ya. Wow, amazing. Bali. Terus karena challenge-nya lemongrass ini dia cukup licin ya. Wow, oke. 5, oke. Cool. Satu lagi kita coba pakai lemongrass ya. Ya. Well, ya sate lilit kalau orang lokal bilang ini menandakan pemersatu. Ya, keren ya. Indonesia punya banyak filosofi dari setiap makanannya ya. Luar biasa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6. Oke, kita coba panggang yang 6 ini sambil kita buat yang lainnya. Oke, kita panggang. Yes. Sate lilit. Wow. Saya suka panjang-panjang seperti ini ya. Jadi deservingnya itu unik ya. Tadi udah di spray oil. Jadi kita tinggal spray oil lagi. Pada saat satenya sudah mulai diangkat, bisa diangkat berarti kita bisa membalik ya. Kita bisa balik. Keunggulan dari kita tambahkan lemak, tekstur dagingnya nggak terlalu istilahnya kayak kita makan daging aja ya, tapi ada satu tekstur yang unik. Nah, ini udah mulai bisa dibalik. Terlanjutkan, masih ada sekitar beberapa. Ya, ini dia ya. Taruh di atas, kemudian ya saya nggak ahli, banyak orang lebih hebat, cuman ya biar putar sampai bawah. Itu kali tarikan kalau bisa. Ya, mudah-mudahan berhasil. Saya buat cangki, ini enak sekali. Wow, ini udah mulai mengeras. 1, 2. Oke, kita tinggal steam sedikit. Bagusnya saya pakai charcoal grill. Ini kelihatan lebih aroma panas dan asapnya ini luar biasa ya. Nah, ya. Tekstur tarikan garis jari itu terlihat pada saat kita betul-betul melilit ya. Saya nggak expert atau saya nggak hebat, tapi ya sedikit bisa lah untuk bisa melilit. Jadi bagusnya tekstur sate lilit itu seperti ini. Ada lilitan-lilitan guratan tangan ke bawah. Nah, itu yang buat presentasinya itu berbeda daripada sate yang cuman kita buntel kemudian kita seperti ini ya. Bali itu dililit ke bawah. Nah, saya masih butuh latihan, nggak sehebat orang yang biasa melakukannya. Oke, yang diserai ini udah cukup matang, kita tinggal presentasi. Kemudian kita akan bakar yang tidak menggunakan serainya ya. Yang untuk serai ini udah ready ya, 1-2 menit kita serving. Dan biasa di restoran 3-4 pieces untuk serving cukup bagus untuk appetizer. Disajikan dengan jus
atau salad buah untuk appetizer, sangat bagus. Dan ini dia sate lilit. Wah, Bali Cooks. Juicy, ya kan? Wow, ada guratan-guratan jarinya. Ya, berat 30. Wow, warningnya bagus. Like dicoba. Ya, sate lilit. Ini bisa dipotong, bisa enggak juga. Terus bisa untuk kelihatan manis juga, panjang. Jadi saya suka yang seperti ini. Wow, look at this. 2 aja cantik kan? Atau 3. Oke, let's 3 ya. 3 kali 30 gram itu sekitar. Wow, 3 mantap nih. Look at this. Sate lilit ayam Bali Cooks. Ya, sate lilit Bali Cooks ready to serve ya. Boleh dipotong. Ini enak, ini luar biasa, tasty, rasa gurihnya dapat karena kita reduce tadi atau kita panaskan santan dan gula merahnya. That is the secret. Itu rahasianya dari saya sih. Tapi memang begitu. Tapi itu akan enak pada saat kita masukkan santannya, kemudian kita matengin bareng dengan gula merah dan terasi, itu dapat satu komponen tekstur yang enak ya. Oke, semoga teman-teman bisa mencoba, kemudian bisa ditulis komentar teman-teman kalau misalnya pada saat coba ada kendala atau apapun, saya akan coba bantu sebisa saya. Terima kasih sudah subscribe, sudah nonton, sudah like, sudah share video saya, dan bagikan supaya saya terus punya inspirasi membagikan yang terbaik buat teman-teman. Ada pertanyaan, tulis di kolom komentar, saya akan mencoba menjawab sebisa saya. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang saya bagikan. Semoga semua dalam keadaan sehat. Saya doakan semua dalam keadaan baik-baik saja. Tidak kurang suatu apapun. Dan tetap semangat dan salam sehat. Ini dia sate lilit Bali Cooks.